rahimahullah jami'an menyebutnya dengan al-buyu'. Makanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di sini juga menggunakan istilah tersebut, Kitabu al-buyu'. Kitab menerangkan jual beli. Penamaan ini itu mimba bitaghlib, artinya pada umumnya, bukan secara mutlak. Karena di dalam masalah muamalah itu tidak hanya membahas tentang masalah akad jual beli. Karena di dalam muamalah itu sendiri ada 4 macam bentuk akad. 4 macam bentuk akad. Yang pertama disebut dengan aqdul mu'awadhah. Aqdu al-mu'awadhah, yaitu akad timbal balik. Akad mu'awadhah itu adalah akad di mana seseorang itu ketika melakukan akad, di situ ada nilai profitnya, itu namanya aqdu al-mu'awadhah. Seperti apa? Akad jual beli. Seperti akad jual beli. Dan juga akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Di situ ada unsur keuntungan. Keuntungan. Kemudian yang kedua ada yang namanya aqdut tabarruk. Akad at-tabarruk, yaitu akad yang orientasinya adalah membantu. Orientasinya adalah bantuan, yaitu aqdut tabarruk. Seperti hibah. Seperti contohnya adalah hibah. Itu akadnya akad tabarruk. Shadaqah, itu akadnya akad tabarruk. Kemudian yang ketiga ada aqdu al-irfaq. Aqdul irfaq. Aqdul irfaq di sini di mana seseorang itu melakukan akad tapi orientasinya adalah apa? Untuk menyayangi. Ya, untuk menyayangi atau untuk mengasihi. Jadi tidak ada unsur apa? Tidak ada unsur keuntungan sama sekali. Tidak ada unsur keuntungan sama sekali. Seperti akdul wakalah, ya, mewakilkan. Kemudian yang keempat ada yang namanya aqdu al-amanah. Aqdul amanah, yaitu akad yang di situ ada unsur amanahnya. Itu seperti al-wadi'ah, nitipin barang. Nah, yang disampaikan oleh para ulama rahimahullah jami'an dalam fikih muamalah biasanya menggunakan kata al-buyu, karena mayoritas pembahasan tentang fikih muamalah itu kaitannya dengan masalah jual beli. Ini. Kemudian ikhwatul Islam, waqatul rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kata al-buyu sendiri itu adalah bentuk jamak dari kata al-bai'. Dari kata al-bai'u, yang artinya adalah aqdu syai' wa i'ta'u syai'. Aqdu syai' wa i'ta'u syai', mengambil sesuatu dan mengembalikan sesuatu. Artinya apa? Tukar menukar sesuatu. Take and give, ngasih dan menerima. Seseorang ngasih barang, kemudian dia menerima uang atau barang dengan barang. Makanya yang namanya al-buyu' itu bisa antara uang dengan barang, bainal ain wan naqd, yaitu antara uang dan barang,
atau antara barang dan barang yang disebut dengan barter. Ada uang dengan uang yang disebut dengan as-sarfu. Jadi macam-macam akad, baik akad jual beli itu ada 3, ya. Antara barang dengan uang itulah akdul baik, akad jual beli yang sudah lumrah. Ada barang dengan barang, itu namanya barter. Kemudian ada uang dengan uang, itu yang namanya as-sarf, tukar menukar uang. Ikhwatul Islam wa khatibiddin rahimani Allah wa jami'an. Adapun secara istilah yang namanya baik adalah muawadatu ainin aw manfaatin bimithlihima walau fi dhimmati 'ala al-wajhil masyru'. Yang namanya jual beli adalah muawadatu ainin, tukar menukar benda, aw manfaatin atau manfaat, bimithlihima dengan yang semisalnya, tukar menukar barang atau manfaat dengan yang semisalnya, walau fi dhimmati, meskipun ada tangguhan, ya, artinya tidak cash, ya, walau fi dhimmati, meskipun dalam tanggungan, alal wajhil masyru', sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh yang namanya barang ya seperti makanan, kendaraan, ya, peralatan dan seterusnya. Yang namanya manfaat ya seperti naik kendaraan, atau apalagi manfaat itu jasa. Ya, jadi tukar menukar barang atau tukar menukar jasa dengan yang semisalnya, meskipun dalam tanggungan sesuai dengan ketentuan syariat. Ini makanya bisa barang dengan barang, bisa barang dengan jasa, bisa jasa dengan jasa, atau jasa dengan barang. Ini ikhwatul Islam wa khatibiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Walau fi dhimmati, meskipun dalam tanggungan, artinya dalam tanggungan, artinya ini adalah bai'us salam, jual beli inden, pesan dulu, ya, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Walau fi dhimmati, meskipun dalam tanggungan, bisa barangnya yang belakangan atau uangnya yang belakangan. Ala wajhil masyru', sesuai dengan ketentuan syariat. Ini yang mengeluarkan masalah riba, karena riba itu tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan syariat. Keluar dari kalimat ini adalah apa? Riba. Meskipun itu ada tukar menukar barang atau jasa, tapi di situ tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka itu tidak disebut dengan jual beli. Ini. Kemudian jual beli itu disyariatkan. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun dari sunnah banyak, ya, hadis-hadis, di antaranya adalah nanti yang akan kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram ini. Di antaranya misalkan hadis yang pertama, wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang mabrur. Ini. Dan juga berdasarkan ijma. Jadi pensyariatan jual beli itu didasarkan atas Al-Quran, Sunnah,
ijma. Dan yang keempat adalah berdasarkan apa? Berdasarkan kenyataan real di lapangan bahwasanya manusia itu membutuhkan yang namanya jual beli. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli untuk hamba-hambanya karena 3 hal atau 3 kondisi. Yang pertama, ada kalanya jual beli itu dilakukan karena memang kondisi darurat. Kondisi darurat. Ya, contohnya kondisi darurat yang menimpa pembeli. Misalkan ada orang kelaparan atau kehausan, dia butuh makan ataupun minum, dan dia nggak punya makanan dan dia nggak punya minuman. Gimana dia caranya mendapatkan makanan dan minuman? Dengan cara membeli. Maka disyariatkannya jual beli ini untuk sesuatu yang sangat darurat. Kalau seandainya jual beli itu tidak disyariatkan, maka akan menjadikan orang ini kemungkinan mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya dengan apa? Dengan membeli. Karena tidak semua orang mau membantu, mau menolong. Dan semua orang mau membantu dan menolong. Makanya kondisinya darurat bagi pembeli. Atau darurat bagi orang yang menjual. Orang yang menjual. Contoh, sama ada orang kelaparan atau kehausan. Dia tidak punya uang, tapi dia punya jam tangan. Mau tidak mau dia harus menjual jam tangannya. Ya, menjual jam tangannya untuk mendapatkan uang, kemudian uang tersebut dipakai untuk membeli makanan atau minuman. Itu darurat sudah. Atau dengan cara barter, ya, pokoknya ini saya harus jual jam tangan saya ini ke jenengan, saya butuh makanan itu. Darurat sudah. Misalkan pula dalam masalah kesehatan, kondisinya darurat, ya. Kalau misalkan tidak dapat obat, kemungkinan ini penyakitnya akan semakin memburuk dan bisa jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya membawa kepada kematian. Maka dalam hal ini disyariatkannya jual beli ini untuk sesuatu yang darurat. Atau yang kedua, untuk sebuah hajat, kebutuhan, tidak sampai ke derajat darurat. Ya, kalau yang namanya darurat itu adalah kalau tidak dilakukan akan membahayakan nyawa seseorang. Itu darurat. Kalau ini hajat, kebutuhan, misalkan ada orang butuh apa baju. Kenapa? Karena baju yang dia punya sudah rusak. Sebetulnya masih bisa dipakai, masih bisa digunakan, tapi dia butuh yang baru untuk ganti karena baju yang lama sudah rusak di sana sini. Itu kebutuhan. Atau untuk tahsiniyat, artinya untuk kebutuhan yang tersier. Dia punya baju lebih dari satu, ya, tidak sampai kepada masalah butuh banget, tapi dia ingin lagi karena mungkin ada model baju yang keluaran terbaru, ya. Atau jadi sebagian orang kena penyakit namanya penyakit apa? FOMO. Rotos penyakit FOMO. Mas ada udah rotos penyakit FOMO. Mas Agus, FOMO enggak? Napa waktu dulu? FOMO itu apa? Mutan. FOMO itu apa? Pak Sugeng. FOMO nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya, kita memang generasi kolonial ya. Mas Marti tahu. Ini milenial. FOMO itu apa? Enggak. FOMO itu apa?
ketinggalan. Takut ketinggalan. Itu FOMO. Pokoknya kalau ada yang baru mesti pingin. Ada keluaran yang baru mesti beli. Pingin punya. Nah, itu dengan tabosi. FOMO itu nopo. Itu singkatan bahasa Inggris. Ya, singkatannya nopo. Seorang muda mah, aku lebih ngerti. Itu tahsiniyah. Ya, sesuatu yang tidak darurat, tidak pula hajat, tapi hanya sekedar apa? Tersier. Hanya sekedar mengikuti mode saja. Ya, mengikuti mode atau untuk sesuatu yang wah gitu. Ya, itu memang fitnah. Itu fitnah. Litana'um kalau bahasa Arabnya. Untuk apa? Untuk gaya-gayaan lah, untuk tren-trenan gitu. Ya, itu kan ada yang modelnya kayak gitu. Daus duwe klambi sak lemah itu dituku wae. Iki apik iki, mumpung murah tur modele apik anyar, semua. Apa nek wis jeneng diskon gede-gedean. Ya. Makanya ini gaya hidup yang seperti ini yang kadang menyusahkan para suami. Ya, menyusahkan para suami. Penyakit shopping, tapi tanpa mikir, mergo kepenjot korting. Itu kortingannya gede loh, mumpung ini diskon. Padahal barang itu nggak kita butuhkan. Tidak perlu amat. Ini mergo diskon. Makanya yang punya aplikasi-aplikasi itu harus ngerem, ya, ngerem. Mesti ada promosi dua. Apa mana? Macam-macam. Padahal barang itu nggak kita butuhkan, barang itu nggak kita perlukan. Ya, tapi itu untuk tingkat tujuan tadi. Untuk tingkat tujuan tadi. Bapak Ibu hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan kemurahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita yang namanya jual beli. Karena memang tanpa adanya transaksi jual beli, maka kehidupan kita itu akan mengalami kesusahan. Dan orang yang jual beli tapi itu aku ingin barang tertentu. Ini caranya tidak jaluk biorong paruan itu tak colong jelas biorong itu kan gitu kan. Terus gimana? Dan orang tak mungkin melepas sesuatu itu begitu saja. Mesti harus ada imbalan. Maka disyaratkan jual beli. Masya Allah. Makanya sekali lagi ini merupakan kemurahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini. Bapak Ibu hadirin rahimani Allah wa jami'an, maka dari itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, maka hukum asal semua transaksi jual beli itu adalah halal. Al-aslu fil mu'amalati al-hillu wal ibahatu. Hukum asal semua transaksi muamalah, semua transaksi jual beli hukumnya itu adalah apa? Halal dan mubah. Makanya yang pertama, ketika seseorang melakukan transaksi muamalah apapun itu bentuknya, kemudian ada orang yang larang, ada orang yang larang, ada orang yang tidak memperbolehkan, maka jawabannya adalah mana dalil yang mengharamkan? Mana dalil yang mengharamkan? Mana dalil yang melarang? Ini berbeda dengan urusan ibadah. Kalau urusan ibadah, al-aslu fil ibadati at-tahrim
tidak boleh, dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Makanya ketika ada orang melakukan ibadah tertentu kemudian dilarang, ini nggak boleh kayak gini, maka jawabannya bukan mana dalil yang melarang, bukan. Tapi pertanyaannya adalah mana dalil yang mensyariatkan, mana dalil yang membolehkan. Karena hukum asal ibadah itu haram, nggak boleh dilakukan. Butuh dalil. Maka ketika nggak ada dalil yang membolehkan, tidak ada dalil yang mensyariatkan, maka hukum ibadah itu nggak boleh, haram. Beda dengan muamalah. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka boleh. Kalau tadi selama tidak ada dalil yang mensyariatkan, maka nggak boleh. Kalau di sini selama tidak ada dalil yang melarang, maka hukumnya boleh. Tapi poin yang kedua, boleh tidaknya sebuah muamalah itu tergantung syaratnya. Tergantung syarat. Jika syarat rukun itu terpenuhi, maka sah, boleh. Tapi kalau ada syaratnya yang rusak, ada rukun yang tidak terpenuhi, maka tidak sah. Yang kedua, tidak adanya mawani, artinya larangan. Tidak adanya larangan, ya, maka hukumnya adalah boleh. Dengan berkatakan terpenuhinya syarat dan rukunnya dan tidak ada larangannya. Kemudian poin yang ketiga, karena hukum asal muamalah itu boleh, maka bentuk-bentuk muamalah yang haram itu sedikit, lebih sedikit daripada yang halal. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-halal fil muamalati mahdud wal haram fiha mahdud. Muamalah-muamalah yang halal itu banyak, sementara muamalah-muamalah yang haram itu mahdud, bisa dihitung, bisa dihitung. Oleh sebab itu, ketika membahas tentang bab muamalah, maka yang dibahas adalah muamalah-muamalah yang dilarang. Satu. Yang kedua adalah yang dibahas adalah apa? Syarat dan rukun muamalah. Itu pasti. Ya. Dua pembahasan itu. Untuk menentukan ini muamalah boleh atau tidak, dilihat syarat rukunnya terpenuhi atau tidak. Untuk menentukan boleh tidaknya satu muamalah itu, dilihat ada larangannya atau tidak. Oleh sebab itu di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menyebutkan bab pertama, bab syurutihi wa ma nuhiya anhu minhu. Itu bawah 100. Bab pertama, Kitabul Buyuh bab pertama. Judulnya saja. Jual beli. Terus sebabnya ada nggak? Syarat-syarat dan hal-hal. Ya, syarat-syarat dan hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Nah itu kan, iya kan? Ini masalahnya. Maka pembahasan pertama tentang masalah jual beli adalah apa? Tentang syarat-syarat jual
jual beli dan hal-hal yang dilarang di dalam jual beli. Karena apa tadi? Karena hukum asal jual beli atau muamalah itu mubah, itu halal. Biar halal kita pelajari syarat rukunnya. Kemudian apa? Dipelajari apa yang menjadi larangannya. Ya, pun ada gitu. Ada lumayan. Syarat-syarat jual beli dan hal-hal yang dilarang di dalam jual beli. Ya, kenapa? Itu tadi karena hukum asal jual beli itu halal. Biar kita tahu itu halal atau tidak dilihat apanya? Syarat rukunnya. Yang kedua dilihat apa? Ada larangan atau tidak. Ya. Bapak Ibu adalah hadirat rahimani Allah wa jami'an. Kita mulai di hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini membahas tentang keutamaan jual beli yang mabrur. Keutamaan jual beli yang mabrur. Qala al-mu'allif rahimahullah an Rifa'at bin Rafi'in anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in madrurin rawahul bazzar wa sahhahu al-hakim. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya penghasilan mana yang paling baik. Beliau menjawab hasil tangan seseorang dan semua jualan yang baik. Riwayat Al-Bazzar, hadis sahih menurut Al-Hakim. Nah, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Hadis yang pertama, an Rifa'at bin Rafi'in radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu anhu an abihi jami'an. Nama Rifa'ah ibnu Rafi' itu ada dua. Ada dua nama Rifa'ah ibnu Rafi'. Bedanya itu timbahnya. Nah, ini penting ini. Ya, para ulama rahimahumullah jami'an itu mereka itu sangat perhatian terhadap nama-nama para perawi hadis. Kenapa? Karena tidak sedikit nama perawi hadis yang sama. Fulan bin Fulan, podo namanya sama, nama bapaknya juga sama. Ternyata bedanya di nama bah. Ada pula yang namanya sama, nama bapaknya sama, nama bahnya sama, bedanya di buyut. Nah ini kalau nggak dipelajari susah ini. Ya, untuk menjelaskan ini hadis sahih atau tidak. Ya, seperti kasus hadis ini. Yang namanya Rifa'ah ibnu Rafi' itu ada dua. Yang pertama Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Malik. Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Malik al-Ansari al-Khazraji az-Zurqi. Jadi mbahnya namanya siapa? Malik. Nah, Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Malik ini seorang sahabat. Seorang sahabat. Bapaknya juga seorang sahabat, yaitu Rafi' ibnu Malik. Bahkan beliau ayah daripada Rifa'ah ini, yaitu Rafi' ibnu Malik radhiyallahu anhu,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapaknya Rifa'ah, yaitu Rafi' ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ini. Yang nomor dua itu namanya Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Khudayj. Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Khudayj. Kalau Rifa'ah yang kedua ini bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Oke. Bedanya apa? Bedanya apa? Saya bedanya sahabat dan tabi'in. Apa bedanya dalam penilaian hadis? Apa pengaruhnya? Lebih kuat sahabat. Oke. Lebih lagi apa? Apa pengaruhnya? Apa? Itu dia. Kalau yang pertama Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Malik, berarti hadisnya nyambung. Berarti hadisnya apa? Nyambung. Namanya hadis apa? Mausul. Namanya hadis apa? Mausul atau muttasil. Mausul atau muttasil. Hadisnya nyambung karena yang meriwayatkan sahabat dari Rasulullah. Tapi kalau Rifa'ah yang kedua, Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Khudayj rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, berarti hadisnya nyambung atau tidak? Nyambung atau tidak? Kenapa tak nyambung? Kenapa tak nyambung? Kenapa tak nyambung? Karena tabi'in tidak ketemu sama Rasulullah, berarti terputus, dan ini disebut dengan mursal. Disebut dengan apa? Mursal. Jadi hadisnya mursal. Kalau yang pertama hadisnya dihukumi apa? Nyambung, muttasil atau mausul, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang kedua ini termasuk hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Makanya para ulama berkaitan dengan hadis ini, ada yang menyatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Kenapa? Yang menyatakan sahih itu menganggap bahwasanya Rifa'ah di sini adalah Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Malik. Tapi yang menyatakan hadis ini lemah karena menganggap yang namanya Rifa'ah ini Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Khudayj rahimahullah ta'ala. Paham ya? Ini loh. Ini harapannya para ulama ini dari manut guys. Iya lah. Ini kok mikir yang ini mau. Yang penting kita tahu ya, perbedaan ulama menghukumi hadis ini dikarenakan karena apa? Nama Rifa'ah ibnu Rafi'. Itu ya. Makanya Imam Hakim mengatakan hadisnya apa? Sahih. Hadisnya sahih. Siapakah Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Malik? Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Malik, bapaknya namanya siapa berarti? Rafi'. Yang tadi kita katakan satu di antara 12 pemuka kaum Ansar, dan satu di antara 70 orang Ansar yang bai'atul ridwan bersama bai'atul aqabah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rifa'ah ibnu Rafi', ibunya itu adalah saudara perempuan dari kepala kaum munafikin. Siapa itu? Kepala kaum munafik kota Madinah sini. Sini? Abu Jahal itu di Mekah. Gembong orang munafik Madinah sini. Ayo, gembong munafik Madinah sini. Ngosok ya? Sini? Ubay? Bukan. Itu Ubay itu bapaknya.
Musailamah itu dia. Betul, tapi itu bapaknya, anaknya. Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Gembong munafik. Jangan salah. Anaknya namanya juga Abdullah, seorang sahabat setianya Rasulullah. Jangan salah ya. Abdullah bin Ubay ibnu Salul itu gembong kaum munafikin kota Madinah. Tapi Abdullah bin Ubay ibnu Salul itu sahabat setianya Rasulullah SAW. Namanya sama. Awas hati-hati. Namanya sama. Nama anak dengan nama bapak. Sering kita itu nyebutnya keliru. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang sahabat, bukan. Dia seorang munafik yang sahabat itu anaknya namanya juga Abdullah. Ya, namanya juga Abdullah. Makanya ketika salah seorang di antara sahabat minta izin kepada Rasulullah SAW mau membunuh Abdullah bin Ubay ini, anaknya enggak terima. Enggak. Kalau seandainya ada orang yang diizinkan untuk membunuh bapakku, biar aku saja. Bukan berarti dia itu membela bapaknya, tidak. Ya, beliau tidak dalam rangka membela bapaknya, tidak sama sekali. Tapi apa? Takutnya kalau ada yang membunuh bapaknya, dia dendam. Dan bahaya dendamnya sesama sahabat, gitu loh. Makanya kalau ada orang yang diizinkan Rasulullah SAW untuk membunuh bapak saya, biar saya yang membunuhnya. Karena kalau ada orang lain yang membunuh, dia akan menuntut balas. Masalahnya di sini. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak. Kalau seandainya kita bunuh itu Abdullah bin Ubay, apa kata orang? Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri, maka orang tak akan takut masuk Islam. Mau dipakai ini piye? Ya upaya menek korban kan gitu kan. Padahal jelas-jelas hampir semua sahabat tahu dia itu orang munafik. Tapi ingat, saudara perempuannya adalah ibunda dari siapa? Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Malik radhiyallahu anhu jami'an. Bapaknya tidak sempat ikut perang Badar, tapi Rifa'ah ini ikut. Jadi Rifa'ah itu aktif ikut perang bersama Rasulullah SAW dari perang Badar sampai peperangan yang terakhir yang Rasulullah SAW ikuti. Aktif dalam setiap peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau wafat di awal-awal pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di awal-awal pemerintahan Muawiyah, yaitu di Daulah Umayyah, yaitu pada tahun 41 atau 42 Hijriah. 41 atau 42 Hijriah. Adapun Rifa'ah ibnu Rafi' ibnu Khudayj, beliau seorang tabi'in. Yang wafatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik Al-Walid ibnu Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Al-Walid ibnu Abdul Malik, yang salah seorang khalifah dari Daulah Umayyah yang kesekian. Dilihatkan dari Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu anhu jami'an bahwasanya Nabi SAW ditanya, siapa yang nanya? Tidak perlu, tidak terlalu penting diketahui, yang penting pertanyaan. Oleh sebab itu beberapa kali kita sampaikan di majelis ini bahwa terkadang penyebutan nama itu tidak penting. Penyebutan nama itu tidak penting. Ini karena yang dipentingkan adalah apa? Pertanyaannya. Jadi kapan penyebutan nama itu tidak penting? Satu, saat ada pertanyaan. Ada rasa takut. Siapa itu sing takut merasa? Kalau memang tidak diperlukan. Yang kedua, penyebutan nama itu tidak penting ketika kita memberikan nasihat. Karena kalau disebutkan nama malah justru bahaya.
jenenge? Pun niki mang jenengan tampi. Pun assalamualaikum. Dalam masalah amal kebaikan. Karena yang penting apa? Yang penting bantuan itu. Orang kosa-kosa perlu ngerti sapa sing ngei ngono lho. Emang kalau kita tahu mau ngapain? Mau dibalas? Ya. Karena memang pesannya disuruh apa tidak dikasih tahu. Ya seperti itu amanahnya. Gitu. Jadi penyebutan nama itu terkadang memang enggak dipentingkan. Ya, enggak dipentingkan. Akan tetapi untuk masalah penelitian hadis nama itu penting. Penelitian hadis nama itu penting. Karena di dalam hadis yang dicari itu nama. Kalau seandainya nggak ada namanya, sudah otomatis hadis ini dihukumi apa? Dihukumi lemah. Kecuali sosok seorang sahabat. Tidak diketahuinya nama seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tidak menjadikan hadis itu lemah. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kullu sahabati udul. Semua sahabat itu adil, terpercaya, kuat hafalannya, dapat dipercaya menyampaikan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, penyebutan nama itu suatu perkara yang penting, yang sangat urgen sekali saat apa? Penelitian hadis. Untuk mengetahui derajat hadis. Nah, kalau nggak diketahui, ini namanya mubham, samar, wis langsung hukumi hadis lemah. Makanya salah satu ya sebab kenapa hadis itu dihukumi lemah karena apa? Karena salah seorang perawinya tidak diketahui namanya. Jangankan ya tidak diketahui nama, lawang diketahui namanya saja, cuma tidak tahu asal usulnya dari mana, bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana hafalannya, bagaimana perilakunya, itu saja hadisnya lemah kok. Karena apa? Status nama perawi ini masih majhul, masih belum diketahui. Sopo bisa jadi wong iki? Jenenge ini, tapi nggak dikenal. Udah, salah satu sebab apa? Hadis itu lemah. Kan sering ya dengan di kantor nopo ulang di TV. Niki nyuwun sewu titip ulang kaki Pak ulang pas diwaca Pak. Wis tak seperti sapa katanya. Sapa yo? Enak ini. Gitu. Dicari-cari nggak ada. Namanya ada, tapi nggak tahu siapa dia. Dijenengi enak wae. Kalau tidak diketahui siapa orangnya, menjadikan hadis itu lemah. Apa meneh orangnya jenengi kan ngono. Bingungi kok enten paketan nyasar menjadi jenengan orangnya jenengi. Sikape jenengan pripun? Rezeki nomplok. Rizqun min haitsu la yahtasib. Gitu ya. Saya udah ya buat ajar. Jebule COD. Kabel. Terus saya ketemu aku sanewu. Orang ngoso tuku malah pembayar. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi ini suila ditanya. Siapa yang tanya? Terus masa kok sapa sing tanya? Mesti seorang sahabat. Dan seorang sahabat. Ini banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu diajari poin yang kedua apa? Jangan suka melihat siapa orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ya, jangan pernah lihat siapa orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Undur maqala wala tandur man qala.
lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi lumrahnya kita, umumnya manusia, biasanya didelok sing sapa sing ngomong. Gimana? Ana sing ngomong ayo rasa dibuku, rasa di Gubris. rasa dipercok, rasa dikerumah-kerumah. Tapi kalau yang ngomong si pula, wes bener salah ya di rumah ini. Ikhwatul Islam wa qadidin rahimani Allah wa ikum jami'an. Jadi siapa orangnya itu tidak terlalu penting dalam pembahasan pertanyaan. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Faedahnya semangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk bertanya. Semangat para sahabat untuk bertanya. Ini. Dan ciri khas daripada pertanyaan para sahabat adalah untuk diamalkan jawabannya. Ini ciri khasnya. Ya. Yang kedua, pertanyaannya itu berkelas, berbobot, bermutu. Bukan pertanyaan yang ecek-ecek. Ini dua hal ini. Ya, ciri khas daripada pertanyaan sahabat adalah apa? Yang pertama, mereka bertanya untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Bukan hanya sekedar dijadikan sebagai wawasan, tambah pengetahuan, buat penting. Maka lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mempraktekannya. Mereka langsung mempraktekannya. Bahkan itu juga untuk kaum wanita. Kaum wanita. Ya. Ketika Zainab radhiyallahu anha, istri daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, hadir di salat Id, dan di dalam salat Id itu Nabi SAW menyampaikan pesan khusus kepada para wanita muslimat untuk banyak istighfar dan sedekah. Untuk banyak apa? Istighfar dan sedekah. Kenapa? Karena kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan wanita. Obatnya loro. Ya. Ini. Apa itu? Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Kata Nabi SAW. Di samping dua tambahan, jaga lisan, taat suami. Karena dua hal yang terakhir ini yang menjadi sebab banyaknya wanita masuk neraka, yaitu apa? Tidak bisa menjaga lisan dan tidak taat sama suami, tidak syukur sama pemberian Allah melalui suami. Gitu kan? Yakfurnal la'na wa yakfurnal asyirah. Banyak melaknat dan banyak kufur nikmat terhadap pemberian suami. Zainab radhiyallahu anha ketika mendapatkan pesan dari Nabi SAW memperbanyak sedekah, beliau itu orang kaya, wanita kaya. Cuma suaminya Abdullah bin Mas'ud itu orang yang miskin. Orang miskin. Akhirnya pulang, dikeluarkanlah emas simpanannya. Emas simpanannya itu dikeluarkan sama Zainab. Ditahan sama suaminya. Mau dibawa kemana itu mas-masan? Mau tak sedekahkan? Karena barusan kami mendengar dari Nabi SAW, ya, pesan khusus buat kami kaum wanita untuk memperbanyak sedekah. Mau tak sedekahkan? Jangan dulu. Mau disedekahkan kemana? Kepada orang fakir miskin lah. Kamu nggak tahu suami kamu juga orang miskin. Ini apa ya, weh? Zainab radhiyallahu anha mengatakan, jangan dulu. Tanya dulu sama Rasulullah. Berangkat saya tanya sama Rasulullah SAW. Sama Rasulullah dijawab iya. Akhirnya pulang, dikasihkanlah mas-masan itu kepada suaminya sebagai apa? Sedekah. Masya Allah. Mulane ibu-ibu nek sing sugi-sugi ajeng sedekah delok sik bojo niki butuh duit apa ora. Itu loh
ciri khas daripada pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum. Bertanya untuk diamalkan, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan. Yang kedua adalah apa? Pertanyaan itu bermutu. Ya. Kemudian ikhwatul Islam wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertanyaannya apa? Ayyul kasbi atyab. Mata pencarian apa yang paling baik? Dan Nabi SAW, jadi pelajaran penting, tidak pernah memilah dan memilih pertanyaan itu dari siapa. Ini bentuk ketawaduan Rasulullah SAW. Pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, siapapun yang bertanya beliau terima dan beliau jawab, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang memang beliau tidak tahu jawabannya, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting untuk ditanyakan. Itu pun tidak dimarahi penanyanya, ya, tidak dicemooh, tidak dihina. Mas koyo ngene ditakok, bener. Tapi apa? Dialihkan kepada sesuatu yang lebih penting. Inilah metode Rasulullah SAW. Meskipun itu pertanyaan tidak pantas untuk dijawab, tidak pantas untuk ditanyakan, apalagi dijawab, Nabi SAW tidak pernah memarahi penanyanya. Tapi apa? Diarahkan kepada pertanyaan yang lebih penting. Ya. Apa yang dimaksud dengan ayyul kasbi atyab? Maka pencarian yang lebih baik, yang paling baik itu apa? Apa makna atyab? Paling baik. Dan apa jawaban Rasulullah SAW? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi sekali lagi ada dua pertanyaan. Apa yang dimaksud ayyul kasbi atyab? Maka pencarian apa yang paling baik? Dan yang kedua, apa jawaban Nabi SAW? Insya Allah kita bahas pada pertemuan bulan depan. Insya Allah. Ini saja, semoga bermanfaat. Khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya kepada dengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya dan sekiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku lupa lihada. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sekarang ya.